Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para santri semuanya, baik kita melanjutkan membahas kitab An-Nahwul Wadih, masuk pembahasan yang keempat dari kitab ini. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab al-fa'il. Baik, penulis katakan al-fa'ilu fa'il, atau kalau dalam bahasa kita maknanya adalah subjek atau pelaku. Al-amthilatu, contohnya torol usfuru, burung pipit itu telah terbang. Jarol khisonu, kuda itu berlari. Laibal waladu, anak kecil itu telah bermain. Yang keempat, ya'umus samaku, ikan itu mengapung. Yalsa'ul ba'udu, nyamuk itu menggigit. Dan yang terakhir, yang keenam, ta'kulul bintu, seorang anak perempuan itu sedang makan. Keenam contoh ini adalah jumlah fi'liyah yang semuanya diawali atau kata pertamanya adalah fi'il. Torol usfuru diawali fi'il madhi toro. Jarol khisanu diawali fi'il madhi jaro. Laibal waladu diawali fi'il madhi laiba. Adapun ya'umu, yalsa'u, ta'kulu semuanya fi'il mudhari. Kemudian setelahnya baru dia isim. Isim. Baik, kita lihat penjelasan dari penulis. Al-Bakhthu, pembahasan. Penulis katakan al-amthilatus sabiqatu, contoh-contoh di atas, kulluha jumalun, semuanya adalah kalimat. Jumal jamak dari jumlah. Wa kullu jumlatin minha tatakawwanu min fi'lin wa ismin, dan setiap kalimat tersusun dari fi'il dan isim. Dilihat, misalkan jarol khisanu, jaro fi'il madhi, al khisanu isim, tandanya ada alif lam. Demikian juga laibal waladu, laiba fi'il, al waladu isim, tandanya ada alif lam. Maka kata penulis, kullu jumlatin minha tatakawwanu min fi'lin wa ismin. Di setiap kalimat ini tersusun dari fi'il dan isim. Baik. Wa idza bahathna fil amthilati thalathatil ula, apabila kita memperhatikan tiga contoh yang pertama. Torol uswuru, jarol khisanu, laibal waladu. Ini tiga contoh yang pertama. Maka kata penulis, naro annalladhi tara huwal uswuru. Maka kita tahu bahwasanya yang terbang adalah burung pipit. Walladhi jara huwal khisanu, dan kita tahu yang berlari adalah al khisanu, kuda. Walladhi la'iba huwal waladu, dan kita tahu yang bermain adalah seorang anak kecil. Fayakunu al usfuru huwalladhi fa'alat tayarana, maka burung pipitlah yang dia melakukan aktivitas terbang. Wal khisanu huwalladhi fa'alal jarya, demikian juga kuda itulah yang dia melakukan aktivitas ajarya, lari. Wal waladu huwalladhi fa'alal la'ba, demikian juga anak kecil dialah yang melakukan aktivitas bermain. Walidhalika, oleh karena itu, yusamma kullu wahidin min hadhil asma'i thalathati fa'ilan. Di setiap kata dari ketiga isim ini disebut fa'il, pelaku atau subjek. Jadi siapa yang terbang? Jawabannya al-usfur. Siapa yang lari? Al-khisan. Siapa yang bermain? Al-walad. Jadi fa'il, menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Wa kadza yuqalu fi baqiyatil amthilati, demikian kita katakan di contoh-contoh lainnya, yaitu tiga contoh lainnya.
Wa idza nadharta ila kulli ismin fil amthilati sabiqati. Apabila kita memperhatikan setiap isim yang ada pada contoh-contoh sebelumnya, wajadnahu masbuqan bi fi'lin. Maka kita dapati semuanya diawali oleh fi'il, didahului oleh fi'il. Wa wajadnahu akhirahu marfu'an. Yang kedua, kita dapati isim tersebut akhirnya marfu'. Marfu' itu dhammah. Jadi al-khisanu, al-waladu. Ya, maka itu marfu', bukan al-khisana atau al-walada, al-khisani atau al-waladi. Tapi kita dapati huruf terakhirnya marfu' atau di dhammah. Baik, maka kaidahnya apa itu fa'il? Fa'il adalah ismun, dia isim. Maka enggak mungkin menjadi fa'il itu fi'il atau huruf. Dia harus ismun. Yang kedua marfu'un, dia marfu'. Marfu' tadi yaitu dhammah, ya, mudahnya marfu' itu dhammah gitu saja. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il. Jadi fi'il dulu baru fa'il. Wadalla 'alal ladzi fa'alal fi'la, dan dia menunjukkan orang yang melakukan perbuatan atau yang melakukan pekerjaan, itu fa'il. Maka fa'il syaratnya ismun, dia harus isim. Berarti fi'il dan huruf enggak masuk. Marfu'un, dia harus marfu' atau di dhammah. Yang kedua taqaddamahu fi'lun, diawali fi'il. Jadi fi'il dulu baru fa'il. Dan yang keempat, dia menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Baik, sekarang kita lihat tamrinatun. Latihan dan kita terapkan kaidah tadi. Pertanyaannya, istakhrijil fa'ila min kulli jumlatin minal jumalil atiyati. Tentukan fa'il yang ada dalam kalimat berikut ini. Sohaddiku, ayam itu berkokok. Soha fi'lun madin, ini fi'il madi. Berarti ini jumlah yang diawali oleh fi'il madi. Addiku isim, apa? Tandanya ada alif lam. Dan dia marfu, tandanya apa ini? Dhammah, bukan addika atau addiki, tapi addiku. Maka dia isim marfu. Nah, taqaddamahu fi'lun, yang letaknya setelah fi'il soha. Kemudian yang keempat, addiku menunjukkan yang melakukan perbuatan soha, yaitu perbuatan berkokok. Maka addiku namanya fa'il. Jadi addiku di sini fa'il. Kenapa disebut fa'il? Kita katakan dia isim marfu, letaknya setelah fi'il soha, dan dia menunjukkan yang melakukan perbuatan berkokok. Baik, yang kedua, ja'at tabibu, dokter itu datang. Maka mana fa'ilnya? At-tabibu. Kenapa at-tabibu fa'il? Kita katakan pertama dia isim. Tahu dari mana isim? Diawali alif lam. Yang kedua dia marfu. Tahu dari mana marfu ini? Dhammah. At-tabibu, marfu namanya. Kemudian yang ketiga letaknya setelah fi'il ja'a. Dan at-tabibu menunjukkan orang yang melakukan perbuatan datang. Maka at-tabibu namanya fa'il. Baik, kemudian istagholal amilu, pekerja itu sibuk. Mana fa'ilnya? Al-amilu. Kenapa al-amilu fa'il? Karena dia isim. Jelas ada alif lam. Kemudian marfu, ini dhammah, letaknya setelah fi'il istaghola. Dan dia menunjukkan orang yang melakukan atau orang yang sedang istaghola, yaitu sedang sibuk. Maka al-amilu ini namanya fa'il. Kemudian waqafat tsauru, sapi itu diam. Mana fa'ilnya? Ats-tsauru. Kenapa ats-tsauru fa'il? Dia isim, ada alif lam, marfu dengan dhammah, letaknya setelah fi'il waqafa, dan dia menunjukkan pelakunya. Siapa yang duduk, siapa yang diam? Jawabannya ats-tsauru. Siapa yang berdiri? Waqafa bisa berdiri atau diam. Jawabannya ats-tsauru. Kemudian laibal auladu, anak-anak kecil itu bermain. Mana fa'ilnya? Al-auladu. Kenapa al-auladu fa'il? Jawabannya pertama dia isim
marfu, letaknya setelah fi'il la'iba dan menunjukkan yang melakukan perbuatan bermain. Nah, zaro al-fallahu, jadi petani itu berkebun. Mana fa'ilnya al-fallahu? Kenapa al-fallahu fa'il? Karena dia isim marfu, letaknya setelah fi'il zaro'a dan menunjukkan pelaku, siapa yang berkebun, yang pergi ke sawah, ya kan, menanam pohon, jawabannya al-fallahu. Baka tiflu, bayi itu menangis. Mana fa'ilnya at-tiflu? Kenapa at-tiflu fa'il? Karena dia isim marfu, ini dengan domah, letaknya setelah fi'il baka dan dia menunjukkan siapa yang menangis, jawabannya at-tiflu. Dialah yang melakukan perbuatan menangis. Ladaghat thu'banu, ular itu menggigit. Mana fa'ilnya at-thu'banu? Kenapa dia fa'il? Karena isim marfu, letaknya setelah fi'il ladagha dan dia menunjukkan yang melakukan perbuatan menggigit. Hadarul ghaibu, mana fa'ilnya al-ghaibu? Kenapa al-ghaibu fa'il? Jadi orang yang absen itu hadir. Karena al-ghaibu isim marfu, letaknya setelah hadara dan dia menunjukkan pelaku. Baik, berarti kata yang kedua di sini ad-diku, at-tabibu, al-amilu sampai al-ghaibu semuanya fa'il dengan syarat tadi karena dia isim marfu, letaknya setelah fi'il dan menunjukkan pelakunya. Maka ad-diku soha, ad-diku bukan fa'il. Seandainya dibalik kalimatnya ad-diku soha, artinya sama, ayam itu berkokok. Namun ad-diku di situ bukan fa'il. Kenapa? Alasannya letaknya sebelum fi'il, bukan setelahnya. Kalau fa'il letaknya setelah fi'il. Baik, yang terakhir. Tamrinun fil i'rab. Latihan mengi'rab. Namudaju, contohnya hadarul ghaibu. Orang yang ghaib, orang yang absen itu hadir. Kita katakan hadara fi'lun madin. Al-ghaibu fa'ilun marfu. Nah, ini i'rab yang sangat ringkas. Yatiru dubabu. Lalat itu terbang. Yatiru fi'lun mudhari'un, ad-dubabu fa'ilun. Ini terhapus marfu'un. Baik, ada dua latihan. A'rib al-jumlataini al-atiyatain. I'rablah dua kalimat berikut ini sebagaimana contoh tadi. Fadon nahru, sungai itu meluap. Kita katakan fadha fi'lun madin. An-nahru fa'ilun marfu. Yarbahu tajiru, pedagang itu beruntung. Yarbahu fi'lun mudhari'un. Kenapa fi'il mudhari' diawali ya? Ya salah satu harful mudhara'ah. At-tajiru fa'ilun marfu. Baik, berarti ini pembahasan yang sangat ringkas, sangat mudah untuk bab fa'il. Untuk lebih rincinya insyaallah di kitab-kitab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.